Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali teman-teman dari Komet seluruh Indonesia bergabungnya sangat antusias sehingga kapasitas yang 100 sampai tidak muat. Tadi saya coba masukkan 5 orang lagi dan tidak bisa masuk. Insya Allah nanti akan ada perbaikan-perbaikan dan ke depan kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi. Dan untuk itu marilah bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Niken sebagai moderator dan juga kepada seluruh teman-teman yang sudah siap. Silakan Bu Niken. Terima kasih Pak Aki. Niken. Ya, terima kasih Pak Aki sebelumnya. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Ya, senang sekali ya kita bertemu kembali di acara Zoom gitu ya, Zoom bersama. Mungkin sudah lama kita tidak berkenalan sebelumnya di udara. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang komunikasi efektif pada pembelajaran daring. Kali ini mengapa tentang komunikasi efektif? Karena sebentar lagi ya mungkin karena masa pandemi saat ini pembelajaran mungkin akan lebih banyak berfokus pada pembelajaran daring, sehingga bagaimana seorang guru bisa mengikat hati anak-anak murid juga, atau mengikat suatu ikatan antara guru dan anak sehingga pembelajaran berjalan lancar dan juga anak-anak menyukai apa yang telah kita sampaikan, seperti halnya kita bertatap muka dengan anak-anak secara langsung. Nah, saat ini sebelumnya juga saya juga minta doa juga kepada teman-teman. Mungkin beberapa hari ini kita mungkin mengalami ditinggalkan beberapa keluarga atau teman karena pada masa pandemi ini. Semoga mereka yang telah mendahului kita diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sedang sakit, terutama ketua koordinasi kita nih Ibu Taiha, semoga lekas sembuh, dan juga teman-teman juga yang kondisinya juga sedang sakit, semoga lekas sehat dan semangat untuk sehat ya, biar kita sama-sama kembali menatap pendidikan dengan yang lebih baik di dunia pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman udah siap semua kah? Ya, marilah kita sambut marilah kita sambut narasumber kita ini, yaitu Bang Handrian. Beliau adalah trainer dari Keinmaster, juga sebagai masternya Keinmaster, ini biasa disebut Bang Handrian, dan juga pemimpin dari komunitas guru cakep. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini dia narasumber kita, Bang Handrian. Kami persilakan. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Saya mau mendengar nih tepuk semangatnya 100 ya peserta yang saat ini luar biasa semuanya. Tepuk semangat. Luar biasa ya. Malam-malam gini sampai Zoom-nya penuh ya. Bunda, mohon izin saya call dulu ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung nyalakan saja mic-nya. Oke? Nah, teman-teman yang luar biasa, ayah bunda guru yang memang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Ya, yang biasanya jam segini malam-malam ya, mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, mungkin sedang beristirahat,
mungkin sedang menyeruput secangkir kopi, tapi malam ini kita akan mencoba untuk belajar dan berkarya bersama. Ya, itu sebabnya ketika kita keluar dari kebiasaan kita, sebenarnya itu satu langkah untuk kita menjadi orang yang luar biasa. Karena kita keluar dari kebiasaan kita. Oke, teman-teman yang saya banggakan, teman-teman yang luar biasa, materi hari ini juga ya mungkin materi pelengkap kalau menurut saya. Karena apa? Karena 1 tahun kemarin, selama 1 tahun kemarin, kita mengalami masa pandemi, kita mengalami yang namanya PJJ, BDR, PSBB, PPKM, dan sebagainya. Tentunya kita sudah mengevaluasi diri kita dan juga tim kita, lembaga kita. Apa sih yang harus kita lakukan ke depannya? Apa sih yang bisa kita lakukan agar semuanya bisa menjadi lebih maksimal? Nah, malam ini kita akan coba bahas itu. Kita akan evaluasi selama 1 tahun kemarin, apa yang kurang dari kita. Apa yang bisa kita tambal-tambal, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, lembaga kita, dan tentunya itu semua akan berdampak kepada anak didik kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena waktunya pun terbatas, malam ini kita cuma sampai jam 9 saja. Maka tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita buka pembelajaran hari ini, pelatihan kali ini, diskusi kita kali ini dengan kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, teman-teman, ini mohon maaf nih, background saya agak-agak berbintik ya, karena memang ini menjadi evaluasi juga nih. Kemarin waktu saya foto wisuda, lighting saya ketinggalan di TK-nya. Jadi malam ini saya nggak pakai lighting tambahan, sehingga background-nya mungkin jadi agak-agak berbintik kalau pakai virtual background. Tapi mudah-mudahan tetap fokus ya, tetap bisa mengikuti kegiatannya dengan baik. Saya mohon izin share screen ya teman-teman. Nanti kalau ada yang ditanyakan di tengah-tengah, silakan saya dipotong aja, nggak apa-apa. Oke? Nggak, maksudnya pembicaraan saya dipotong itu nggak apa-apa. Bukan saya yang dipotong ya, tapi pembicaraan saya dipotong nggak apa-apa. Maksudnya gini, kadang-kadang kalau misal kita tulis dulu, atau mungkin kita catat dulu, kita tunda ntar, 1, kitanya kelupaan, 2, ya bisa jadi keselak sama yang lain gitu. Jadi saya pembicaraannya dipotong nggak apa-apa, dengan teman-teman boleh nyalakan mic-nya. Oke? Nah, saya mohon izin share screen ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Komunikasi efektif ya dalam pembelajaran daring. Hari ini hari Jumat 9 Juli 2021. Satu hal yang harus kita pahami bersama adalah, teman-teman, ketika kita suka satu buah pelajaran, ya, kita suka nih, misalnya kita suka sama yang namanya matematika, ya, tapi ternyata guru matematikanya galak, guru matematikanya nggak enak, nggak asik, maka yang terjadi apa? Ketika dia masuk kelas ngajar, atau dia kirim video, atau nge-zoom dan sebagainya, maka yang terjadi adalah kitanya jadi males gitu ya. Jadi nggak enak banget. Ini dapat guru kayak begini sih ini. Yang tadinya suka sebuah pelajaran, tapi karena gurunya tidak bisa menyampaikannya dengan baik, maka bisa jadi kita akan tidak suka dengan pelajaran tersebut. Tapi andaikan kita nggak suka sama sebuah pelajaran, saya nggak suka banget sama pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Wah, nggak suka deh pokoknya sama bahasa Indonesia. Apaan sih itu bahasa Indonesia? Gitu lagi, banyak banget paragrafnya, baca-baca lah, inilah itu segala macam. Tapi ternyata gurunya asik. Gurunya suka berpuisi, memainkan intonasi, mengemas sebuah diksi. Wah, anak-anak pas ngelihat jadi wow. Gitu. Pada saat seperti itu, ya, yang tadinya kita nggak suka, maka bisa jadi suka. Jadi kesimpulannya, bagaimana siswa menyukai sebuah pelajaran yang ingin kita berikan, itu tergantung bagaimana kitanya, bukan gimana pelajarannya. Pelajaran anak sekarang susah-susah banget asli.
kelas 2, kelas 3 SD itu udah belajar tentang sistem pemerintahan di kelurahan. Bayangin, anak kelas 2, kelas 3 SD disuruh ke kelurahan. Gimana caranya coba? Ya, yang TK dapat kabar katanya disuruh ngajarin baca, tulis, hitung. Ya, akhirnya berbondong-bondong mencari ilmunya. Gimana nih caranya biar kita nggak terkesan nge-push, ya, memaksakan, ya, mengajarkan membaca, mengajarkan berhitung, tapi dengan cara bermain, dengan cara menyanyi dan sebagainya, ya. Jadi gurunya pun perlu di-upgrade. Dan di sini kita berkumpul bersama di sini itu pun sama. Kita belajar dan berkarya bersama untuk apa? Untuk mengemas, ya, pesan kebaikan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu, yuk sama-sama menjadi guru yang metal. Oke? Guru yang metal. Kenapa jadi guru yang metal? Yang melek digital. Karena kita nggak pernah tahu nih, sampai kapan lagi ini diperpanjang yang namanya PJJ. Ya, kita nggak tahu, belum tahu. Bahkan beberapa PAUD, beberapa TK udah angkat tangan. Dalam arti, komunikasi ke orang tua, bisa nggak kita dibagi dua? Misalnya, 2 hari tatap muka, 3 hari daring, misalnya seperti itu. Tetap komposisi daringnya biasanya lebih banyak gitu ya. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Dari orang tuanya angkat tangan, dari guru yang angkat tangan. Dari pemerintahnya gimana? Akhirnya mengeluarkan surat, ya udah silakan, asalkan disepakati bersama guru dan orang tua. Tanda tangan di atas materai. Sampai sebegitunya, ya. Oleh sebab itu kita sama-sama berdoa, berusaha, yuk, ya, kita usir corona dari negeri kita tercinta ini, ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu lagu nih buat kita ajarkan ke anak-anak kita, ya. Buat kita berikan ke anak-anak kita biar lebih semangat untuk mengusir coronanya. Lagunya mudah. Kita pakai iramanya satu-satu. Oke? Satu-satu tapi pakai gerakan. Oke? Nah, gerakannya gini teman-teman. 1-1 cucilah tanganmu. 2-2 pakailah maskermu. 3-3 jagalah jarakmu. 1-2-3 pergilah corona. Bisa kita nyanyi bareng-bareng. Biar malam ini nggak ngantuk teman-teman ya. Biar malam ini drain, seger. Kan mau jadi guru metal. Oke, melek. Harus dihafalin kayaknya nih. 3, 2, 1. 1, 1. Saya ini dibuka saja. Ulang ya dari 1-1 ya. 1, 2, 3. 1-1 cucilah tanganmu. 2-2 pakailah maskermu. 3-3 jaga jarak. 1-2-3 pergilah corona. Seperti itu. Itu juga anak-anak udah senang, Bunda. Itu juga anak-anak udah senang, ya. Nah, jadi kita bisa buka dengan itu. Teman-teman semuanya kan pasti mau ya belajar di sekolah lagi. Kita main di sekolah, main perosotan, main ayunan, jungkat, jungkit, ya. Pasti semuanya mau, pasti semuanya senang. Yuk, dipakai yuk maskernya yang baik yuk. Nah, gitu cara mengajaknya. Oke. Kita lanjut ya. Mohon maaf, saya mute all dulu teman-teman ya. Sama semua. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke materinya, ya. Nah, di sini hanya orang yang bahagialah yang dapat dengan mudah membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selalu saya menyampaikan ini ketika saya mengisi sebuah pelatihan parenting ataupun kegiatan-kegiatan yang saya isi. Kalau misalnya kita mau anak-anak kita bahagia, kitanya bahagia dulu. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah dalam membahagiakan anak-anak kita. Nah, teman-teman, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, ya, maka itulah yang akan diterima oleh anak-anak kita. Ya, jadi di sini pesan yang ingin saya sampaikan adalah, yuk kita bahagiakan diri kita. Yuk kita sehatkan diri kita. Yuk kita semangatkan diri kita. Nah, teman-teman, jadi andaikan analogi sederhananya seperti ini aja.
saya punya uang 5.000. Ada pengamen suaranya bagus banget. Saya mau kasih dia 10.000. Bisa nggak saya kasih dia 10.000? Susah. Saya harus minjem uangnya Bu Niken dulu. Bunda Niken, pinjem uang dong 5.000. Uang saya cuma 5.000 nih. Dari Bunda Niken 5.000, dari saya 5.000, baru saya bisa kasih 10.000 ke pengamennya. Tapi, andaikan saya punya uang 20.000. 20.000, 10.000 mau saya kasih itu ke pengamen. Gampang nggak? Gampang banget, tinggal kasih aja 10.000. Selesai. Oke? Jadi teman-teman, ketika kita memiliki lebih, maka itu akan jadi lebih mudah untuk memberikan. Tapi kalau kita sendiri nggak punya, itu akan susah. Orang yang sedih, bisa nggak membahagiakan orang lain? Bisa. Ya, mungkin di antara teman-teman, waktu SMP atau SMA, ada yang merasakan kayak gini. Aku bahagia kok kamu sama dia. Beneran, nggak apa-apa. Udah kamu sama dia aja. Aku ikhlas. Aku ridho, nggak apa-apa. Ya, mungkin ini yang terbaik buat kita. Aku bahagia kok. Beneran. Udah nggak usah khawatirin aku. Udah, kamu udah ditunggu sama dia di depan. Nggak apa-apa. Pas dia ke depan, apa yang terjadi? Nangis gitu ya. Membahagiakan orang lain bisa walaupun kitanya sedih. Tapi sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi intinya adalah yuk kita bahagiakan diri kita. Semangatkan diri kita. Kreatifkan diri kita. Agar apa? Agar kita bisa membagi itu semua kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Pembelajaran daring. Ya. Pembelajaran daring kalau buat saya pribadi, saya membaginya menjadi dua hal. Ya. Yang pertama, online. Ini bisa dilakukan via Zoom, Google Meet, atau mungkin video call via WA. Ya. Ini adalah interaksi langsung antara guru dengan siswanya. Jadi siaran langsung. Ya. Bisa via Zoom, bisa Google Meet, bisa video call gitu. Ya. Video call-nya mau sendiri, mau grup, ya itu juga bisa dilakukan. Nah, ketika kita online ataupun secara offline, yaitu dengan kita membuat video pembelajaran, ada satu buah persamaan yang harus kita perhatikan bersama. Ya, ada satu buah persamaan. Ini materinya materi kemarin kayak Ibu Niken ya, kita pernah bikin acara juga ya, yang pemaksimalan Zoom ya. Saya ulang sedikit aja, sedikit. Jadi persamaan itu adalah bagaimana kita berbicara di hadapan kamera. Oke, kita berbicara di hadapan kamera. Mau online langsung, mau offline kita membuat media pembelajaran berupa video-video pembelajaran, yaitu kita berbicara di hadapan kamera. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah tatapan mata. Seperti ini sekarang. Sekarang saya melihat kepada teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, apa kabar semuanya malam ini? Tentunya semuanya masih semangat bukan? Luar biasa. Alhamdulillah. Ini saya menatap teman-teman. Tapi kalau saya menatap laptop, biasanya kan kamera itu ada di atas laptop. Kalau enggak, kalau misalnya di handphone, kamera itu adanya di atas ya. Ada sebelah kiri, ada tengah, ada sebelah kanan. Umumnya kalau enggak di sebelah kiri, ada di tengah kameranya. Layarnya ada di bawahnya. Laptop juga layarnya ada di bawahnya. Nah, inilah yang terjadi kalau saya menatap layarnya. Oke, teman-teman? Sudah siap semuanya? Apa kabar? Wah, tentunya semuanya semangat ya. Wah, Bunda senang banget nih ketemu teman-teman semua hari ini. Mukanya beda ya jatuhnya. Ini kalau yang dilihat adalah wajah anak-anaknya. Ya, karena wajah anak-anak itu adanya di bawah kamera. Kameranya ada di sini, ya. Wajahnya agak ke bawah sedikit doang padahal. Ini layar laptop. Ini saya lagi ngeliatin mukanya teman-teman satu-satu nih. Kayak begini jadinya. Oke? Jadi, teman-teman, yang pertama adalah tatapan mata. Mau kita bikin video kah? Mau kita online kah seperti ini? Yang paling penting poin pertama adalah tatapan mata. Jangan sampai kosong. Jangan sampai anak-anak merasa bahwa ini Bu Guru lagi ngomong sama siapa sih sebenarnya? Bu, aku di sini, Bu, aku di sini. Oke? Jadi apa yang pertama? Tatapan mata. Yang kita tatap adalah kameranya. Jangan sampai kita menatap monitornya. Apalagi kadang-kadang ibu guru ya.
Ya, teman-teman udah siap ya? Aduh, penelitian nyangkut. Ya. Nah, biasanya kan seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi, ini hati-hati. Tatap kameranya. Oke? Nah, sekarang saya mau lihat teman-teman nih. Ini kebetulan laptop saya ada di bawah ya. Saya mau lihat teman-teman. Coba semuanya tatap ke kameranya. Nah, seperti itu. Itu namanya lagi natap ke kamera. Sekarang coba lihat layar handphone atau layar laptopnya. Coba bilang salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, nanti teman-teman bisa lihat rekamannya kayak gimana, ya. Bedanya tuh kayak gimana. Kalau nggak percaya, nanti setelah acara ini, teman-teman bisa lihat ekspresi teman-teman, ya. Cobain aja direkam antara ngelihat ke kamera dengan ngelihat ke layar handphone aja. Itu kalau pakai kamera depan, ya. Makanya ketika ngerekam, jujur sebenarnya saya lebih senang pakai kamera belakang, ya. Walaupun kayak orang ngomong sendirian gitu ya. Cuma kalau pakai layar kamera belakang, kita nggak ngeliatin layar. Jadi kita bisa fokus ke lubang kameranya. Kadang-kadang kalau kita pakai kamera depan, kita jadi ngeliatin layar gitu, nggak fokus ya. Ngelihat mukanya, ini udah pas atau belum, udah kelihatan serius atau belum gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, nah kita lanjut ya. Yang kedua, kira-kira yang kedua ada apa ya? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Ya, poin keduanya apa ya? Ada yang masih ingat mungkin? Poin kedua. Poin kedua adalah level. Level tinggi mata. Okay. Kadang-kadang kalau kita pakai laptop, ya, laptop itu ada yang agak di bawah, sehingga kitanya ada di atas. Jadi kayak begini teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai kamera laptop, ya, teman-teman pakai kamera laptop, itu jadi kayak begini. Ya, ini kamera saya agak tinggi nih. Bentar, gimana caranya biar kameranya ada di bawah? Copotin dulu deh. Nah, biasanya jadi begini nih. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan adalah lubang hidungnya. Oke? Jadi ketika teman-teman ngomong, ini yang kelihatan lubang hidung nih. Teman-teman, apa kabar semuanya? Udah gitu muka semua gitu ya. Ini kalau kameranya ada di bawah. Padahal kalau kameranya bisa kita ke atasin sedikit, ya. Ini yang kelihatan adalah mata kita. Jadi kamera itu sejajar dengan mata, lurus dengan mata. Ini yang paling standar. Oke, seperti ini. Ya. Kalau teman-teman merasa teman-teman agak gemuk, tapi mau kelihatan kurus di kamera, naikin lagi sedikit. Agak ke atas. Nah, ngomongnya kayak begini. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Muka saya kelihatan lebih kurus kan? Lebih tirus kan? Kenapa? Karena ini di atas mata. Nah, ini salah satu atau beberapa trik ya. Kalau mau kelihatan gemuk ya berarti dari agak bawah sedikit. Tapi jangan dari bawah banget, ntar kelihatan lubang hidungnya doang gitu. Agak bawah sedikit. Nah, ini kayak gini. Ini agak gemuk. Kenapa? Ini sini saya double chin saya jadi kelihatan kan? Iya, double chin. Ya. Kalau dari atas double chin-nya nggak kelihatan. Jadi kelihatannya lebih tirus, lebih kurus. Nah, itu beberapa tips dan trik ya. Ketinggian kamera penting buat kita ternyata. Oke. Saya ikut praktekin, Kak. Kameranya, laptopnya saya goyang-goyang. Nah, gimana caranya laptopnya biar pas ya? Teman-teman bisa gunakan bantal, teman-teman bisa gunakan apa namanya? Yang inilah, yang apa? Yang agak tinggi gitu ya. Dudukan yang agak tinggi supaya ketinggiannya tuh pas gitu ya. Sehingga ini sejajar nih dengan mata. Oke? Gitu. Kalau mau kurusan dikit ya naikin sedikit, mau gemukan dikit turunin sedikit, jangan banyak-banyak gitu. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, ini enak betul. Di chat tadi ada yang bilang pakai tripod, Bang. Kalau misalnya pakai tripod ya. Kalau pakai tripod itu kan buat handphone ya. Nah, kecuali kalau kayak saya nih, saya kebetulan kameranya kamera eksternal ya. Ini kalau pakai kamera laptop, kualitasnya lebih parah lagi karena pencahayaan di rumah saya kebetulan lagi agak gelap gitu. Kalau pakai kamera kamera laptop itu lebih parah lagi. Ini pakai kamera eksternal ya. Harganya ya kira-kira 120 ribuan lah ya, 100 ribuan doang gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya pakai handphone itu pakai tripod, pasin tuh. Matanya itu sejajar dengan
kameranya, gitu ya. Selanjutnya kita bahas selain E-level ada apa lagi ya? Ada komposisi, ya komposisi. Tadi saya bilang kalau misalnya kita pakai laptop, saya cek dulu nih ke teman-teman nih. Saya lihat mukanya teman-teman ya. Nih kalau saya lagi nunduk berarti saya lagi ngeliatin muka teman-teman ya. Laptopnya ada di bawah soalnya. Nah, dilihat yang pakai laptop ada Bunda Indarsi, ada Bunda Niken. Bunda Niken pakai ini handphone ya. Bunda Meldina ya. Bunda Meldina Pakai juga notebook pakai saya, laptop. Kak. Kenapa saya bisa mencirikan? Karena kamera laptop itu umumnya dia cuma ini lewat dikit nih, ya, seleher lewat dikit, cuma segini doang, oke? Dia cuma segini doang, gitu. Kalau yang pakai handphone nih, Bunda Ade, Bunda Saidah, ya, dan lain-lain, ya. Ada Pak Bagus juga. Saya akhirnya punya temen ya. Ada Pak Bagus, gitu. Yang pakai handphone. Ini kelihatan. Kebanyakan teman-teman yang pakai handphonenya potret, enggak landscape. Handphonenya berdiri. Ya, padahal kalau kita ngezoom mau lebih maksimal, handphonenya tiduran. Handphonenya landscape. Coba sekarang teman-teman di landscape handphonenya. Ditidurin handphonenya. Nah, jadi dia kelihatannya lebih lebar gitu. Kiri kanannya. Kenapa sih kita butuh yang lebar-lebar? Ya, supaya tangan kita bisa begini-begini. Oke? Masalahnya kalau misalnya kita cuma ngajak, ya anak-anak, bagaimana hari ini semangat semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya semangat ya. Udah siap buat belajar hari ini? Itu nggak enak banget beneran. Apalagi buat anak-anak PAUD. Nah, itu nggak enak banget. Yang enak itu ketika tangan kita bisa ke sini, tangan kita bisa ke sini. Oke teman-teman, hari ini kita akan menyanyi bersama. Ya, sudah siap? Wah, itu enak. Kita yang semangat menyemangati anak-anak gitu. Nah, ini rata-rata udah landscape ya. Rata-rata udah landscape handphonenya. Ini lebih asik gitu, lebih nyaman. Kelihatannya tuh jadi lebih lebar gitu ya. Kelihatannya jadi lebih lebar. Nah, komposisi juga sama. Ketika teman-teman yang jadi kendala adalah ketika pakai headset. Pakai headset. Kabel headset paling panjang berapa meter sih? Ya. Pendek kabel headset itu. Jadi kadang-kadang ketika teman-teman ngezoom, ini kayak begini nih jadinya. Muka semua. Kalau pakai handphone masih enak dilihat. Nah, kalau pakai laptop muka semua. Wah. Seganteng-gantengnya Tata BTS, ya. Ada yang kenal nggak Tata? Ya, Tata. Tata bukan sih? Ya. Seganteng-gantengnya personil BTS, itu kalau udah kelihatan cuma mukanya doang di laptop, itu juga kita malas ngeliatnya, gitu. Jadi komposisi itu coba beri jarak antara kamera dengan kita, ya. Kalau misalnya pakai headset, coba beli headset yang agak panjangan, gitu. Atau enggak pakai handphone. Handphone itu dia nangkep suaranya juga lumayan bagus kok. Ya, tinggal kita agak teriak sedikit aja gitu. Kita teriak sedikit, tapi kita kelihatannya setengah badan kayak gini. Ya, ini setengah badan. Nunduk dikit. Nah, misal kayak gini. Jidat saya kepotong sebentar. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan agak setengah badan, tapi ini agak miring. Sebentar. Ini pas habis dicopot ngambek dia kayaknya. Nah. Oke. Oh, kok gerak sendiri? Nah. Mohon maaf. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan setengah badan. Jadi kita buat tepuk-tepuk juga masih enak. Oke? Ini komposisi. Gitu. Nah, lebih enak lagi kalau misalnya kita bisa setting studio di sekolah ataupun di rumah. Kalau di sekolah enaknya kalau ada infocus, ya. Buat menahan mata kita menatap kamera, ya, di belakang kamera itu kasih infocus, kasih layar, gitu. Jadi sebenarnya kita lagi ngeliatin anak-anak nih, gitu. Tapi anak-anaknya itu di layar gitu. Jadi ketika kita
ajak tepuk-tepuk, kita ajak nyanyi-nyanyi, itu feel-nya dapet, soul-nya dapet gitu, ya, semangatnya dapet, ya. Ketika kita bikin video juga sama, ya, teman-teman kalau misalnya ada anaknya atau ada siapanya, biarin aja mereka nonton gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ngomong sama kamera itu rasanya beda ketika ada audiensnya, betul nggak? Ya, kita ngajar di depan kamera itu kadang-kadang feel-nya tuh kurang dapet gitu. Kenapa kurang dapet? Ya karena itu tadi mungkin tatapan matanya, mungkin karena ya biasa ngajar deket, ekspresif gitu, enak, ini terbatasi. Nah, bagaimana kita bisa melawan batas-batas itu, teman-teman? Oke? Nah, selanjutnya, setelah komposisi, ada apa lagi ya? Yaitu, apa ini? Kamera dan mic-nya. Oke, kamera dan mic. Teman-teman yang pakai laptop ketika nge-zoom, usahakan apa ya? Kalau ada rezeki lebih, itu beli kamera eksternal gitu ya. Syukur-syukur bisa beli yang clip on nih, strap di sini gitu misalnya. Itu juga bisa. Buat apa? Buat supaya lebih maksimal lagi ya. Nah, ini gresek-gresek nih. Suara siapa nih? Ini admin nih ya. Ini co-host nih biasanya nih ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita pakai mic yang biasa, pakai headset gitu ya, itu kadang-kadang gresek-gresek kayak begitu. Dia gesek-gesek di baju aja, itu ada suara gresek-gresek, teman-teman. Ya, masukin kan lewat kerudung gitu biasanya. Kita gerak sedikit, itu suara gresek-greseknya itu nyebar ke semua peserta Zoom, teman-teman. Ya, jadi usahakan pakai mic yang emang yang khusus, yang bagus. Bang, harganya berapaan sih mic itu? Kalau yang standarnya sih yang terjangkau sama kantong kita ya 200 ribuan gitu. Tapi kalau nanya harga mic, mau yang 2 juta, 20 juta juga ada gitu. Apalagi kalau pakai mic Syahrini gitu misalnya ya. Kamera juga sama. Ketika kita kamera laptop, bawaan laptop itu kurang bagus. Makanya pakai kamera eksternal gitu. Enaknya kamera eksternal ini kayak begini. Dia bisa ditaruh di tripod di atas, dia bisa ditaruh di sebelah sana, dia bisa taruh di sana gitu. Ya, sesuai dengan kemauan kita, dan kabelnya itu lumayan panjang biasanya. Ya, terus juga kalau misalnya teman-teman pakai handphone. Nah, teman-teman kalau pakai handphone nih, itu biasanya ya tadi kalau pakai headset usahakan dilepas headsetnya, karena suara yang masuk lewat handphone biasanya relatif lebih bagus gitu ya, kecuali kalau headsetnya headset yang original. Handphonenya Samsung, headsetnya masih bawaan dari Samsung, itu biasanya lumayan bagus. Tapi kalau beli headset yang di pinggir jalan gitu ya, di toko handphone 20 ribuan, aduh itu malah cempreng suara kita gitu. Oke? Nah, kamera handphone umumnya lebih bagus nih daripada kamera laptop, keuntungannya ada di situ ya. Nah, teman-teman, itu sekilas ketika kita berbicara di hadapan kamera ya, dari tatapan mata, dari levelnya, dari komposisinya ya, dan juga dari alat-alat yang kita gunakan ya. Masalah isinya itu nanti belakangan. Kayak misalnya nih, kalau ngezoom, minimalkan banget penggunaan video, apalagi video di YouTube. Wah, itu oke lah, di kita kencang sinyalnya bagus pakai wifi sekolah. Tapi kan orang tua kita nggak tahu dia pakai paket data yang berapa megabyte, dia pakai yang speednya berapa gitu. Di kita kencang, di sana penerimaannya kok nge-lag, kok putus-putus, kok patah-patah. Ya, minimalkan penggunaan video, apalagi videonya dari YouTube gitu. Di kita ya bagus, belum tentu di penerimanya itu bagus ya. Banyak banget yang bisa kita bahas kalau misalnya kita pemaksimalan tatap muka atau daring secara online seperti ini ya. Ya, tapi secara umum kalau ini teman-teman bisa perbaiki, insya Allah penampilannya akan lebih bagus ya. Karena apa? Ini kaitannya juga dengan yang offline, dengan yang dengan yang pembuatan video pembelajaran. Ini semua kepake. Kita bikin video pembelajaran pun sama, tatapannya, terus juga ketinggian kameranya, ya, semata gitu, terus juga komposisinya, alat-alat yang kita gunakan gitu. Walaupun cuma pakai handphone doang, handphone saya bukan handphone yang mahal ya teman-teman. Handphone saya kalau nggak percaya teman-teman boleh cari, ini bukan saya endorse ya,
teman-teman boleh cari yang mereknya Infinix, ya. Infinix. Ini RAM-nya 4 GB, hard disk-nya 128, ya, kameranya udah 4, harganya nggak nyampe 2 juta. Dia cuma 1,8, 1,9. Oke. Nah, itu bisa jadi salah satu alternatif, tapi syaratnya satu. Jaga baik-baik jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena kalau sampai jatuh, nasibnya akan mengenaskan, ya. Itu pernah dibuka di YouTube. Saya lihat reviewnya di YouTube, itu isinya jeroannya plastik semua. Bodinya juga plastik, ya. Jadi nggak awet banget. Nah, ini harus disayang-sayang. Tapi handphone saya hampir 1 tahun kok. Masih aman insya Allah. Nah, jadi teman-teman, ya, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Lanjut dulu aja kali ya, atau mungkin di kolom chat ada yang bertanya ya, saya nggak ngeliat. Ya, di kolom chat belum ada Bang yang Belum bertanya. ada ya, oke, berarti kita lanjut dulu ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan secara tatap muka dan secara online-nya. Tadi lebih banyak ke tatap mukanya. Nah, sekarang kita membuat videonya gitu, video pembelajaran. Jadi kalau saya mengibaratkan kita membuat video itu seperti kita mau nyayur, kita mau memasak sayur, teman-teman. Untuk membuat sayuran yang lezat, enak, bergizi, maka yang kita butuhkan adalah bahan dasar atau sayuran yang bagus tentunya. Ya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah yang pertama bahan utama. Misalnya nih di sini teman-teman mau masak apa? Capcay ya, ada jagung, ada wortel, ada cabai, ada buncis. Maka yang diperlukan adalah bahan utamanya, sayurannya yang bagus-bagus. Kalau sayurannya jelek, bisa nggak sih dibuat jadi sayuran yang enak, lezat, bergizi? Bisa, ya. Cuma motong-motonginnya susah banget gitu, ya. Yang tadinya bisa buat 10 orang, ya, karena bahan sayurannya jelek, jadi tinggal buat 1 orang atau 1 porsi doang. Yang tadinya bisa buat 1 panci, ini tinggal 1 mangkok doang, gitu, ya. Sama. Video pun kalau misalnya jelek-jelek, bisa nggak jadi video yang bagus? Bisa. Yang jelek-jeleknya dipotong-potongin, di-cut-cut, dibuang-buang. Tinggal yang bagus-bagusnya kita satuin. Cuma kan jadinya pendek. Cuma jadi sedikit. Gitu. Jadi kalau mau bikin video yang bagus, ya kita harus paham dulu nih dasar-dasar fotografinya, videografinya. Supaya apa? Supaya nanti videonya bagus dan panjang gitu ya. Nah, bikin sayur juga kan sama. Supaya jadi sayuran yang enak, lezat, bergizi, bahan utamanya juga harus bahan-bahan yang seger, yang bagus. Yang kedua, kita harus punya alat masaknya. Kalau mau masak sayur berarti ada kompor, panci, ya. Kalau buat bikin video, kita butuh handphone, ya. Kita butuh aplikasinya, gitu. Nanti yang akan kita bahas salah satu aplikasinya adalah KineMaster ini, gitu, ya, teman-teman. Selanjutnya, ada bumbu. Ya, bumbu ini adalah editing kalau buat saya. Ada orang yang sukanya pedas, berarti banyakin cabenya. Ada yang sukanya asin, banyakin garamnya. Ada orang bikin video itu lebay banget, ya. Ada efek ini, efek itu, ya. Glowing-glowingnya, ada jedak-jeduknya, ya. Ya itu seleranya dia. Bagus nggak? Ya tergantung kita yang nonton, gitu. Ya, jadi jelek bagus itu relatif, gitu, ya. Bagus buat saya belum tentu bagus buat teman-teman, ya. Begitu pula sebaliknya, ya. Bagus buat teman-teman belum tentu bagus buat saya, karena itu selera, itu bumbunya editing itu, ya. Ada orang yang sukanya, aku sukanya gini doang sih, simple aja, namanya juga buat anak PAUD kan, nggak usah rempong-rempong gitu. Ya ada yang kayak gitu, ada, gitu. Itu bumbunya. Dan terakhir adalah skill memasaknya tentunya, ya. Punya bahan bagus, punya alat bagus, punya bumbunya banyak, cuma nggak bisa masaknya, acak-acakan, ya. Mau bikin sayur sop, kentangnya dimasukin terakhir, pas dimakan kentangnya jadi keras, gitu, ya. Harusnya kentangnya di awal-awal tuh supaya agak empuk misalnya, ya. Jadi teman-teman, ya, seperti itulah ketika kita ingin membuat satu buah video, terutama yang akan kita bahas adalah video pembelajaran tentunya. Selanjutnya, ya, di sini apa yang kita bisa gunakan? Ya, saya mencoba
mengajak teman-teman untuk menggunakan KineMaster ya. Bukan karena saya di endorse KineMaster, tapi kebetulan ya memang ada beberapa alasan saya kenapa saya pilih KineMaster. Yang pertama, ini adalah aplikasi handphone. Oke, ini aplikasi handphone. Bang, bisa nggak pakai laptop? Kemarin baru diuji coba ya KineMaster untuk laptopnya, tapi belum perfect, jadi belum di launching gitu ya. Nanti akan ada, saya rasa akan ada ya. Sampai saat ini aplikasi buat handphone. Nah sekarang siapa sih yang nggak punya handphone? Semuanya punya handphone ya, semuanya punya handphone. Bang, tapi saya nggak bisa install KineMaster-nya ya. Mungkin handphonenya jadul. Didoakan semoga bisa segera upgrade handphonenya. Amin ya robbal alamin. Tapi handphone sejadul-jadulnya handphone yang saya tahu itu keluaran 2014-2015 itu masih bisa kok ya, itu masih bisa. Dan handphone sekarang yang keluaran baru, Android baru dengan harga 1 jutaan atau di bawah 1 juta itu banyak kok yang bisa buat install KineMaster gitu ya. Dan kalau pakai handphone mau di ojek online kah ya, ketika kita berangkat ke kantor, ketika kita sambil nunggu, ketika kita sambil rebahan, kita bisa ngedit video. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya, teman-teman, kenapa saya pakai KineMaster? Yang kedua adalah aplikasinya relatif ringan. Ya, jadi ini nggak berat dibandingkan beberapa editor video yang lain dengan tools-tools yang relatif lengkap. Ya, fitur-fiturnya lengkap, ada chroma key-nya, buat ngilangin background, ada buat ini, buat itu, ya nambahin teks, nambahin ini, nambahin itu. Bahkan yang terbaru, Get Project, kita bisa bikin intro, bisa bikin macam-macam gabungan foto, video yang keren-keren, ya. Itu juga ada di KineMaster, ya. Lengkap. Kalau buat saya ini lengkap dan relatif ringan, nggak bikin lemot, gitu. Kalau misalnya lemot gimana, Bang? Kalau misalnya lemot, ya berarti kita bersihkan memorinya dulu. Ya, hapus game-game atau aplikasi-aplikasi yang jarang atau tidak pernah kita gunakan. Atau mungkin yang bisa diduplikasi, kayak misalnya gini. Canva, siapa yang punya Canva di sini? Ada aplikasinya. Ya, aplikasinya uninstall aja. Kenapa? Karena kita bisa buka lewat browser canva.com misalnya. Ya, bedanya cuma dikit kok, bedanya tipis kok, nggak beda jauh. Memang kalau kita punya aplikasinya lebih enak, memang gitu. Cuma kan, ya daripada bikin berat, aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan di lain, ya bisa kita buka aja canva.com, remove BG, ya, remove BG, remove background, kayak gitu-gitu. Itu kan ada webnya. Kita nggak perlu install aplikasinya, gitu. Kecuali memang skala kebutuhan, gitu, ya. Nah, selanjutnya fiturnya relatif lengkap, mudah digunakan, ya. Kalau nggak percaya, abis ini kan kita praktik ya. Kita masih ada waktu beberapa menit. Saya tadi sudah shoot satu buah video, nanti kita akan praktikkan bersama, ya. Dan terakhir ada pilihan gratis atau berlangganan. Jadi pilihan. Kalau downloadnya gratis di Play Store atau di Apple Store, itu gratis, ya. Nah, kalau mau berlangganan bisa macam-macam, bisa pakai pulsa handphone, bisa datang ke Alfamart, ya, beli Google Play itu tuh, yang ada gambar Google-nya itu tuh, Google Play itu, beli vouchernya di situ bisa, ya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan, gitu. Yang bulanannya ya, kalau pakai pulsa handphone sekitar 80 ribuan lah sebulan, gitu. Bang, beda yang gratis sama yang berbayar apa? Kalau yang gratis, yang paling mencolok ya, itu ada watermark-nya di pojokan. Ada watermark-nya di pojok, ya. Tapi kalau berlangganan, watermark-nya hilang. Ya, padahal kalau watermark itu nggak jadi masalah sebenarnya sih, gitu. Yang kedua, aset-aset premium, ya. Ada aset-aset berbayar, ada yang gratis. Cuma kalau menurut saya yang gratisnya aja banyak banget, sampai bingung milihnya. Apalagi kalau misalnya punya yang berbayar, ya tentunya akan lebih bagus lagi, gitu. Dan yang ketiga adalah iklan. Kadang-kadang kalau kita pakai KineMaster tuh, kita mau ekspor ada iklannya, kita mau buka ada iklannya gitu. Kadang-kadang kan males juga gitu. Tapi kalau misalnya berlangganan, iklannya nanti hilang gitu. Dan malam ini, ya kabar baiknya adalah teman-teman akan mendapatkan door prize, ya. 3 kode premium. Artinya apa? Saya akan berikan 3 kode berlangganan. Kalau teman-teman pakai kode ini, maka teman-teman bisa menggunakan KineMaster premiumnya atau berlangganannya, berbayarnya, ya, senilai Rp80.000.
kalau kita pakai pulsa handphone gitu ya. Door prize yang kedua, teman-teman bisa ikut kelas digital ya Bang Rian. Ya, ini ada 3 juga tiket emas. Satu pesertanya 300.000 teman-teman. Belajarnya 1 bulan, 16 pertemuan, dapat sertifikat 32 JPL ya. Nah, keterangan lebih lanjutnya nanti akan di Japri atau mungkin di grup akan diinfokan sama Bunda Niken ya. Apa-apa aja yang didapat. Pokoknya macam-macam dari belajar dasar fotografi, dasar videografi dan sebagainya. Gitu. Buat dapat door prize-nya gimana, Bang? Ya, nanti teman-teman akan Bang Rian tantang ya. Kalau buat yang kelas digital itu akan ditantang untuk membuat satu buah video pembelajaran atau mengirimkan video pembelajaran via Instagram ya, dengan nge-tag akun Instagramnya Bang Rian dan juga komunitas guru cakep. Tapi kalau misalnya yang kode premium KineMaster yang 3, teman-teman cukup mengajukan pertanyaan aja, kita tanya jawab ya. Bagi siapa yang ada kesempatan bertanya dan tampangnya tampil di layar Zoom, 3 orang akan mendapatkan 3 kode premium KineMaster seperti itu. Yang pertanyaannya yang lewat chat atau yang langsung Bang Rian? Langsung. Ya boleh raise hand, nanti dipilih sama Bunda Niken. Yang raise hand nanti akan diaktifkan mic-nya ya, di unmute, nanti boleh bertanya. Salam kenal, saya Handrian, IG-nya Kilat Foto, Facebook-nya Handrian bin Amja, WA-nya 0856856390, YouTube-nya Bang Rian. Ya, di sini founder komunitas guru cakep, pembina fototipator Indonesia, instruktur KineMaster dengan sertifikat dari Korea, dan juga trainer Apko Motivatindo, sertifikat BNSP. Nah, teman-teman, nanti materi ini pun PDF-nya akan saya serahkan ke Bunda Niken, ya. Saya kirim ke Bunda Niken PDF-nya, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, ya, sampai di sini kita buka sesi tanya jawab, lalu kita akan praktik. Ya. Oke, boleh tanya jawab dulu Bunda Niken. Silakan saya kembalikan ke Bunda Niken. Ya, silakan teman-teman yang ingin menjawab, mumpung diberikan kesempatan untuk bertanya. Innalillahi. Nah, tuh yang innalillahi siapa? Silakan. Saya silakan Bu. Saya mau nanya, HP-nya jatuh. Gini Bang Rian, mau nanya. Saya kan udah ini apa? Ya sebelumnya penekanan nama saya Mas Muslihan. Oh iya. Saya kan udah punya aplikasi KineMaster. Nah, waktu itu pernah nyoba yang apa namanya? Get Project ya. Yeah. Nah, ada beberapa Get Project yang nggak bisa diinstal gitu. Nggak bisa di-download. Itu gimana, apa penyebabnya gitu? Oke. Dan apakah bisa? Ini alumni kelas digital ya? Ya. Wah, ini dapat kode premium lagi nih nanti ya. Nggak apa-apa ya. Ini juga saya melihat ada beberapa teman-teman dari alumni kelas digital komunitas guru cakep. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih silaturahim ya, dari angkatan pertama sampai angkatan 10 itu selalu upgrade. Ya, jadi walaupun belajarnya 1 bulan, tapi upgrade belajarnya itu sampai seterusnya gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya Get Project terus nggak bisa download, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, handphonenya nggak support, ya, handphonenya nggak support. Yang kedua, memorinya penuh. Oke, yang ketiga, mungkin lagi nge-lag. Nah, solusinya gimana kalau nge-lag? Matikan handphonenya, seduh kopi atau seduh teh, lalu minum, ya, lalu nyalakan lagi handphonenya. Buka lagi KineMaster-nya. Setelah itu, insya Allah bisa. Kalau hanya sebatas nge-lag aja, gitu. Terus kalau misalnya jadi nunggu diistirahatin ya, Bang? Kita siasati, ya. Siasati dengan apa? Siasati dengan yang lain-lainnya, gitu. Jadi bisa pakai tools-tools yang lainnya, gitu ya. Kita bisa ngambil dari sini, ngambil dari situ, gitu. Lagunya kita ganti. Yang nggak bisa masuk apa sih efeknya, misalnya. Kalau efek itu hilang, kira-kira apa yang terjadi? Gitu. Atau enggak, bisa nggak sih kita ganti dengan efek yang lainnya? Seperti itu teman-teman. Oke, Bunda Imas, Bunda Niken boleh tolong dicatat nama dan nomor Makasih handphonenya Bang Rian. untuk mendapatkan kode premium KineMaster. Oke, silakan. Boleh. Yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya
Bu Noviani dari Tulungagung, Jawa Timur. Ya, salam kenal Bunda, salam silaturahim. Salam kenal juga. Terima kasih kesempatannya diberikan. Yang ingin saya tanyakan, di handphone saya sudah ada KineMaster-nya. Cuma kemarin itu digunakan untuk promosi produk. Untuk pembelajaran masih sedikit, cuma kemarin itu ingin menggabungkan antara beberapa potongan foto dan musik, tapi kok terlalu berat. Tolong dibagi tipsnya supaya saat kita share itu tidak terlalu berat. Terima kasih. Oke, nah kalau ini Bunda Novi adanya di ujung nih ketika ekspor. Ya, jadi ketika ekspor itu kan ada pilihan resolusi, ya, ada laju bit, ada satu lagi tuh, ya. Nah itu harus disetting resolusinya. Kalau cukup ke grup WA aja, hanya untuk ke grup WA, Bunda bisa pakai yang 540 gitu atau 720 gitu. Tapi kalau buat dikirim ke YouTube, minimal 720. Syukur-syukur bisa 1080. Itu untuk resolusinya, ya. Jadi kadang-kadang yang bikin ukurannya jadi besar itu karena kita nggak tahu ukuran resolusi dan juga laju seperti itu, gitu Bunda. Sampai di situ Bunda Novi paham? Ya, paham ya. Resolusi nanti diutak-atik aja Bunda, ya. Nanti terima kasih. Habis ini kita praktik, nanti bisa dilihat di akhir-akhir ini. Oke, yang tadi Bunda Novi boleh di chat ke Bunda Niken atau chat ke saya. Bang, saya yang tadi nanya dapat kode premium KineMaster. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Maria. Wah, ini juga saya kenal nih kalau yang ini nih. Saya alumni. Saya alumni komunitas guru cakap angkatan pertama, yang paling pertama, Bang. Wah, ini senior ya. Dari Kota Bogor. Iya. Gini, Bang, untuk akhir-akhir ini nih, Bang, saya buka KineMaster ketika saya mau menggabungkan dari Zepeto, ya, menggabungkan video dari Zepeto dengan gambar-gambar yang saya tambahkan. Pas mau buka kunci Chrome-nya kok nggak ada ya kunci Chrome-nya, kemana itu ya? Nah, lu pindah kemana itu kunci Chrome-nya? Oke. Ya saya coba cek di KineMaster-nya kok Chrome-nya itu nggak keluar gitu di KineMaster-nya itu. Kira-kira kenapa ya, Mbak? Kenapa dia nggak keluar? Ada kemungkinan ketika mengupload itu bukan lapisan media, tapi uploadnya media. Artinya dia background. Kalau dia background, kalau dia media, itu nggak akan muncul kunci Chroma. Tapi kalau kita udah punya background, lalu kita klik lapisan media, baru dimasukin file Zepeto-nya, itu pasti ada. Kalau pakai KineMaster yang asli, gitu. Tapi kalau misalnya pakai yang mod, pakai yang bajakan, ya, pakai yang KineMaster Blue, Diamond, Red, dan sebagainya, kunci Chroma nggak ada, itu satu hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita pakai aplikasi bajakan, kadang-kadang memang ada yang hilang. Oke, jadi analisis saya mungkin dua itu. Yang pertama, memasukkannya itu media, bukan lapisan media. Yang kedua, itu pakai bajakan. Tapi kalau nggak pakai bajakan, pakai yang asli kan Bunda kan? Iya, pakai yang asli. Jadi awalnya kita pakai media dulu, lalu Zepeto-nya lapisan. Pas di lapisan media itu baru masukin Zepeto-nya. Ya. Ini jangan-jangan kemarin karena abis ini ya, saya kirim link pakai Zepeto ya. Iya, saya coba itu. Jadi teman-teman, saya pakai yang hijau, layar hijau gitu. Kalau angkatan 1 berarti 1 tahun yang lalu kan ya? Sekitar hampir 1 tahun ya? Bulan apa waktu itu ya? Hampir 1 tahun yang lalu nanti. Gitu. Dan kita masih silaturahim, masih belajar bareng. Jadi buat ya Zepeto belum dapet tuh. Yang mau belajar bareng selama-lamanya sampai bosan gitu ya, sampai keluar dari grup WA, saya mohon pamit. Ya. Berarti sampai saat itu juga itu keluar dari kelas digital. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama Bunda Fajri. Assalamualaikum. Kita akan praktik nih. Satu lagi, satu Pak. Kenapa? Boleh bertanya satu kali lagi. Satu, tapi Bunda satu kesempatan lagi ya. Belum nggak apa-apa Bunda ya, Bunda Lestari ya. Iya.
Nggak dapat Bagaimana? kode premium nggak apa-apa Bunda Lestari ya. Karena kode Iya. premiumnya cuma 3 Bunda. Nggak apa-apa, yang penting saya tahu jawaban dan tahu ilmunya. Mantap. Lanjut Bunda. Iya, soalnya tadi saya pikir dengan melambai tangan ada apa yang milih itu, ternyata langsung gitu ya. Ya, gini. Ada 2 pertanyaan, yaitu pertama, saya kan pendidik PAUD. Kalau membuat video pembelajaran untuk anak-anak itu baiknya itu yang seperti apa, ya. Terus yang kedua, saya pernah buat video pembelajaran pakai KineMaster. Memang enak sih, banyak pilihannya, tapi pada saat ekspor itu kesulitan. Akhirnya saya istirahatkan beberapa hari, terus saya buka lagi, saya ekspor, tetap tidak bisa. Terus akhirnya saya beralih buat video lagi pakai InShot, dan itu pun lancar. Saya pikir kata terlalu besar atau bagaimana ya, entah nggak tahu. Tapi kalau pakai InShot saya selalu bisa ekspor gitu. Lah permasalahannya ini di mana ya di KineMaster-nya itu? Ya. Siap, saya kira ya. itu, Pak. Ya, jadi kalau buat saya pribadi, saya malam ini nggak memaksakan teman-teman harus pakai KineMaster, enggak. Nyamannya pakai apa? Ya, tadi kan dalam membuat media pembelajaran kita ketemu sama yang namanya alat, oke? Alat. Bentar. Ya, iya. Saya mohon izin untuk nyetol ya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita membuat satu buah video pembelajaran, tadi kan ada bahan utama, alat, bumbu, dan juga skill memasak. Oke? Nah, di bagian alat, kita harus kuasai alatnya. Kalau teman-teman pakai kompornya, kompor elektrik, kompor gas, atau kompor tungku yang harus ditiup-tiup, ya, itu kan beda-beda. Sama halnya seperti alat yang kita gunakan. Saya pakai KineMaster, Bunda pakai InShot. Ada lagi yang pakai CapCut, ya, CapCut sekarang itu lagi viral tuh. Ada lagi yang pakai macam-macam aplikasi editing video itu banyak-banyak, ya, banyak banget. Viva Video misalnya, macam-macam, ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita punya, ya, apa yang kita miliki, itu yang harus kita dalami, gitu, ya. Yang saya suka dari KineMaster adalah itu tadi yang ditanya sama Bunda Fajri, ada chroma key atau untuk menghapus background video, ya. Di TikTok udah bisa, di Instagram udah bisa, cuma kan nggak sehalus kalau pakai green screen. Kayak saya ini sekarang lagi nge-zoom, cahayanya kan harus benar-benar bagus. Kalau dia kurang bagus, nanti jadinya ya bintik-bintik seperti ini, gitu. Yang saya suka dari KineMaster salah satunya adalah chroma key itu, gitu. Terus, Bang, bagaimana kalau saya susah ekspornya? Kendala di ekspor itu tadi, banyak yang belum paham terkait resolusi itu. Coba resolusinya turunkan, gitu, ya. Terus kalau misalnya handphonenya, ini beberapa handphone ada kendala, Bang, kok jadi garis-garis gitu, ya. Itu ada pengaturan untuk mengizinkan video dengan resolusi yang besar masuk ke KineMaster, gitu. Jadi kan handphone yang sekarang tuh yang belakangnya 3 kamera, 4 kamera, itu kan megapikselnya besar-besar, ukuran videonya besar-besar, itu kadang-kadang itu garis-garis, teman-teman, ya. Nah, itu harus ada settingannya. Jadi di KineMaster itu dibuka di pengaturan, ya. Lalu ada pengaturan canggih, eksperimental, digeser ke paling bawah, yang paling bawah dimerahin aja, diaktifin, ya. Nanti kalau misalnya itu sudah aktif, balik lagi ke videonya, edit videonya, insya Allah lancar. Seperti itu. Terus pada saat ekspor, kecilin aja resolusinya jadi 540, biar ukuran filenya jadi kecil, ya. Pada saat menyimpan kita lihat kapasitas ruang handphone kita berapa giga. Handphonenya kira-kira akan menyimpan KineMaster ini berapa giga, gitu, ya. Nanti itu kelihatan tuh. Nanti di bawah saya kasih lihat ada di sebelah mana sih untuk melihat kapasitas handphone kita, misalnya kayak gitu. Terus juga teman-teman, enaknya di KineMaster itu kita bisa save project itu dalam bentuk project, gitu. Bisa kita edit-edit lagi. Misalnya hari ini kita mau ubah tanggalnya bisa kita ubah, gitu, ya. Tapi
Tapi kalau udah disimpan dalam bentuk MP4, udah diekspor, itu kan susah buat ngutak-ngatiknya lagi. Gitu ya. Dan di KineMaster ada yang namanya berbagi project. Saya ngedit baru setengah nih. Tiba-tiba, ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya. Saya sakit. Saya mau ngasih ke teman saya. Bisa nggak yang baru setengah saya edit, project-nya dikirim ke teman saya? Ternyata bisa. Gitu. Jadi dilanjutin sama teman saya ngeditnya. Jadi nggak harus diekspor dulu lalu dikirim. Enggak. Tapi file editingnya, file mentahnya, ya, yang baru kita kerjain setengah, itu bisa kita kirim itu file ke teman kita. Nanti teman kita yang lanjutin, gitu, yang gabung-gabungin dari kayak gitu. Oke? Cukup udah Lestari? Cukup ya? Kita mau praktek nih ya. Kita mau praktek. Saya mohon izin saya minum sebentar ya. 10 detik. Kurang mari mulai penting isi balik mulai gue aku nah akan ada mas datang report ganti Bu tolong ya di Oke, sudah di mute. Mohon maaf Bu Dani kan kena ke mute juga. Ya. Jadi kita akan praktik. Ya, saya mohon izin sekarang saya beralih ke handphone. Oke teman-teman, saya akan beralih ke handphone. Oke, nah ini handphone saya. Ya, nah kalau pakai handphone kameranya lebih jernih ya. Set. Nah, ini backgroundnya yang saya sering pakai buat syuting. Jadi kain hijau seperti ini teman, ya. Ini relatif murah harganya. Ada yang 20 ribuan per meter ada. Bahannya spunbond. Kalau ini khusus untuk videografi. Harganya 180.000, ukuran 4x3 meter. Gitu ya. Jadi di Shopee banyak kain green screen gitu. Kenapa warnanya hijau? Boleh nggak kita pakai warna yang lain? Boleh, ya. Kita pakai warna yang lain itu boleh. Tapi akan lebih maksimal kalau warnanya hijau, teman-teman. Oke? Siap buat praktik ya? Oke, kita akan praktik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen. Nah, ini handphone saya. Ya. Kita buka alat. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk fotografi dan videografi, teman-teman. Bisa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke samping. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. 5 kali 5, 25. Ditambah 2, 27. Ada 27 aplikasi untuk editing foto dan juga video. Ya. 27 aplikasi itu baru foto dan video. Ya, di handphone saya hampir nggak ada game. Tuh, handphonenya dikit banget gamenya. Paling Pokemon tuh, ya. Nah, di sini kita buka KineMaster ya. Kita buka KineMaster. Maka tampilan pertamanya akan seperti ini. Oke. Kalau teman-teman baru pertama kali install, ini biasanya akan apa ya? Akan disuruh geser-geser ke kanan dulu nih sampai pojok, lalu baru bisa mulai ya. Biasanya di awal-awal seperti itu. Nah, di sini saya pengguna premium, teman-teman. Ya, saya pengguna premium. Nanti kalau teman-teman biasanya pengguna gratis gitu. Nanti kalau udah dapat kode premiumnya akan berubah jadi pengguna premium. Tadi yang saya bilang di awal, pengaturannya itu klik pengaturan ya. Lalu di paling bawah ada pengaturan canggih eksperimental. Itu diklik aja. Nah, di paling bawah ada mode lapisan video tak terbatas. Ini dimerahin aja, teman-teman. Ya, satu aja nih yang paling bawah dimerahin.
Ya, kalau saya yang 2-nya lagi dimerahin karena ada kebutuhan khusus. Nah, jadi yang paling bawah ini dimerahin, diaktifkan, nanti tinggal di back aja. Nanti videonya nggak garis-garis lagi gitu, ya. Kalau masih garis-garis juga, klik pengaturan lagi, ya. Lalu teman-teman klik informasi kemampuan perangkat. Oke, ini yang nomor 3 nih, tentang akunku, tentang KineMaster, ada informasi kemampuan perangkat, diklik aja. Ya. Nah, di sini ada 1080, 720, 540 gitu. Itu untuk lapisan videonya, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini, Bang, kok saya nggak bisa besar sih? Nah, ini bisa klik titik 3 di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas ada titik 3, jalankan analisis sekarang. Nah, itu diklik aja, nanti loadingnya sampai habis, nanti perangkatnya atau KineMaster-nya akan berjalan dengan lancar. Kalau udah, tinggal di back, masuk ke KineMaster-nya seperti itu, ya. Nah, tadi ada yang namanya dapatkan project. Ya, ini yang warna biru ya, dapatkan project. Itu untuk yang sudah ada ininya, yang udah ada settingannya, yang udah ada, kita tinggal ganti-ganti foto, ganti tulisan, tuh kayak gitu-gitu, ya. Kalau kita mau membuat media pembelajaran, kita klik buat baru. Oke, kita klik buat baru. Oh, ini masih ada yang keluar masuk ya. Pesertanya 100. Mudah-mudahan nanti bisa di streaming di YouTube juga biar banyak yang ikut ya. Kalau misalnya ikutnya pekan depan, nih bisa streaming YouTube pakai Zoom komunitas guru cakep nih. Ya, jadi bisa di streaming YouTube-nya. Nah, kalau kita klik buat proyek, kita ada pilihan ya, rasio aspek atau aspek rasio. Nah, teman-teman, saran saya pilih yang 16:9. Ya, ini untuk video yang landscape. Tapi kalau videonya potret, pilih yang 9:16. Kalau buat dikirim ke Instagram, pilih yang 1:1. Tapi kalau kurang dari 50 detik. Kalau lebih dari 50 detik, pilih yang 9:16. Bingung nggak? Nah, kalau bingung nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Ini sekilasnya aja ya. Intinya teman-teman pilih yang 16:9. Karena ini yang paling nyaman kalau dilihat di handphone. Oke, yang paling nyaman dilihat di handphone. 16:9, di pojok kanan atas ada berikutnya, kita klik berikutnya. Nah, ketika kita klik berikutnya, ini adalah apa-apa saja yang ada di handphone kita. Ya, galeri handphone kita nih. Tuh, ya, ada Zepeto, ada pokoknya folder-folder yang ada di handphone kita lah. Lalu kita pilih background. Misalnya nih, saya mau bikin sebuah video pembelajaran kan, yang saya pilih background-nya misalnya di kelas, ya. Maka saya pilih gambar kelas nih. Ya, kalau udah di pojok kanan atas ada X, ada silang, kita silang aja. Ih, Bang, kok kelasnya bagus sih, gambarnya bagus, dapetnya dari mana? Teman-teman bisa cari di Google, bisa cari di Pinterest, bisa cari di, ya pokoknya di mana-mana lah, ada banyak gitu ya. Nah, ini kan di kiri kanannya masih ada hitam-hitamnya ya. Supaya nggak ada hitam-hitamnya, ya. Ini nih, bisa kita geser-geser. Kita kenalan dulu ya. Layar yang paling besar, ya, yang ada jam, ada papan tulis, yang paling besar itu ya, yang kiri kanan ada hitamnya itu namanya layar utama. Oke, itu namanya layar utama. Nah, kalau yang ada orange-nya itu yang lingkaran, ada media, lapisan, rek, audio, itu namanya menu edit. Itu namanya menu edit. Ini yang bisa saya geser-geser, ya. Ini namanya layar. Oke, bisa jadi kuning nih. Nah, yang paling atas ini namanya layar media. Oke, ini namanya layar media. Nah, garis merahnya namanya timeline atau garis waktu. Ya, kalau digeser tuh 1, 2, 3 kan kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau layarnya kita klik jadi kuning, namanya layarnya aktif. Tapi kalau misalnya kita klik di luarnya, layarnya jadi tidak aktif. Kalau kayak gini, layarnya aktif, maka menu editnya berubah. Ya, tadi kan lapisan media audio tuh ada lingkaran kan. Kalau saya aktifkan layarnya, nah ini untuk mengedit yang ada di layarnya, gitu ya. Ada klip grafis, filter warna, dan sebagainya, gitu. Ada gunting, gitu ya. Lalu saya klik yang di samping gunting nih. Samping gunting itu ada kotak
ada tanda panahnya ya. Kontak bertumpuk, ada tanda panahnya, saya klik. Ya, ada posisi awal, ada posisi akhir. Saya klik sama dengan aja, ini biar cepat. Lalu di layar utama saya perbesar gambarnya. Misalnya seperti ini. Oke. Kalau sudah saya checklist. Jadi layarnya seperti ini teman-teman. Ini saya punya sebuah background. Ya, semakin panjang layarnya, maka semakin panjang durasinya. Nah, misalnya ini jadi 15 detik nih, ya. Oke, ini jadi 14 detikan. Oke, kalau sudah, ya, kalau sudah, kita sekarang coba masukkan video kita. Ini yang paling saya suka. Ini yang saya suka. Kita klik lapisan, ya, lalu media, lapisan, media. Ingat, lapisan, media. Lalu saya akan masukkan ini. Tadi saya barusan habis syuting tentang tepuk atau tentang lagu yang tadi ya. Satu-satu. Saya klik ini. Oke, jadi kan seperti ini. Nah, ini kurang panjang ternyata background-nya. Kita panjangin, kita sesuaikan dengan ininya. Oke. Jadi, yang atas ini namanya layar background. Yang bawah ini layar lapisan. Oke. Kalau diaktifkan, dia akan punya menu edit. Nah, ini kan background-nya hijau nih. Sekarang saya perbesar dulu ukurannya, misalnya seperti ini. Saya letakkan di sini biar pas. Nah, kalau seperti ini, udah bagus belum? Belum. Kenapa? Karena belakangnya masih ada hijau-hijaunya. Bisa nggak Bang kita buang hijau-hijaunya? Nah, ini misalnya kita ambil dari sini. Oke, di sini. Sini akan saya potong. Ambil gunting. Pangkas ke kiri, karena yang saya mau potong sebelah kirinya. Kalau pangkas ke kanan, yang dipotong sebelah kanannya. Kalau dibagi di playhead, maka videonya akan jadi 2. Ya, jadi saya pangkas ke kiri. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, yang kirinya hilang. Untuk menggesernya, dia nggak boleh aktif. Dia nggak boleh aktif layarnya. Lalu diklik, ditahan sampai ada getaran, baru bisa digeser-geser nih, gitu. Ya, jadi kalau dia aktif, yang bergeser adalah timeline-nya. Tapi kalau misalnya dia tidak aktif, yang bergeser adalah videonya, oke, layarnya, lapisannya, ya. Nah, kalau sudah, biar hijaunya hilang, yang saya lakukan adalah klik kunci chroma di menu edit, ya ini yang saya bisa geser-geser, ada tulisan kunci chroma. Kita klik kunci chroma, lalu aktifkan. Wih, hijaunya hilang. Sekarang gimana caranya agar badan saya nggak transparan? Diatur-atur. Ini jadi segini misalnya 60, ini jadi segini. Nah, udah nggak transparan lagi ya. Oke. Kalau udah di checklist, kita coba play. Nah, oke, seperti ini. Suaranya nggak kedengeran ya? Nggak ada suaranya ya? Ya. Jadi teman-teman, nah seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Bentar. Ya, kalau sudah seperti ini, ya, ini artinya hijau-hijau. Oh, masih ada sedikit ya. Kalau masih ada sedikit, tinggal kita mainkan saja kunci chroma-nya. Ya. Ini kan masih ada sedikit. Ini kebetulan memang cahayanya lagi, karena saya tadi habis sholat maghrib, ya habis maghrib bikinnya, jadi cahayanya udah berkurang ini. Misalnya ini kita perbesar. Waduh, hilang. Ya. Oke, maksimalnya segini memang berarti. Oke. Nah, seperti ini. Ini pun sudah, kalau buat saya ini udah bagus ya. Udah cukup bagus. Oke, sudah? Kalau sudah,
ini bisa kita tambahkan apa lagi? Efek masuknya, nih masih masuknya misalnya. Masuk geser ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu efek keluarnya memudah. Nah, ngapa? Seneni lah kamu ngapa? Kalau teman-teman mau salto, ya teman-teman mau salto nih, ya. So gambare ora ta? Gak iso. Ya belajar gambare sok ngomong sama mama. Boleh di mute ya teman-teman yang lain. Mohon Tolong maaf. di mute dulu ya. Oke, sebentar. Ada diarani Ya, saya mohon izin lanjut. Nah, kalau misalnya sudah, ya, ini masuknya pakai salto juga bisa nih, muter-muter misalnya, putar searah jarum jam. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan masuknya salto dia. Wah, anak-anak ketawa melihat hal ini, Bunda, ya. Nah, yang normalnya masuk geser kanan, misalnya gitu. Oke. Nah, di sini saya mau menuliskan gerakan-gerakannya. Nah, satu-satu misalnya gitu. Di sini kita tinggal klik teks, lalu kita ketik misalnya satu-satu. Pakailah. Cucilah tanganmu, maaf. Cucilah tanganmu. Oke, seperti ini tinggal kita perbesar. Ya. Kita klik AA nih. Di menu edit ada AA. Itu untuk mengubah fontnya. Bang, kok fontnya banyak banget? Iya, saya udah download di toko aset nih. Ya. Jadi di pojok kanan atas ya, ada tanda silang, ada gambar warung, ya. Ini gambar warung ya, kalau kita klik ini namanya toko aset. Wah, banget yang bisa kita download di sini, ya. Dan font itu rata-rata free kok, gratis kok, ya. Tuh ya, ada banyak banget. Tinggal kita klik lalu kita unduh aja. Ini tulisannya terinstall, berarti saya udah pernah pakai atau pernah download ini gitu misalnya, ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja gitu. Misalnya saya mau pakainya tulisan tangan nih. Ya, ini. Kalau udah ada tulisan merahnya tuh berarti udah berubah fontnya. Satu-satu cucilah tanganmu. Ya, kita bisa pakai misalnya per huruf ya. Nah, ini masih masuknya masuk per huruf demi huruf. Itu ya. Oke. Kita klik. Wah, saya mau kasih ini Bang, bedain warnanya. Warnanya yang lebih terang dong, bisa nggak? Oh, bisa. Misalnya kita pakainya warnanya ini hijau ya. Kita pakai warna hijau. Nah, ya. Lalu biar keren, samping-sampingnya nih dikasih ikhtisar misalnya. Klik gitu, warnanya putih biar terang. Ya. Nah, misalnya kayak gini. Asik kan? Lalu kasih bayangan juga silakan kalau mau kasih bayangan gitu misalnya. Ya, jadi tulisannya agak berbayang. Ya itu tadi, ini adalah bumbu-bumbunya. Kalau misalnya teman-teman mau ribet-ribet, silakan diutak-atik gitu ya. Satu-satu cucilah tanganmu. Dua-dua, nah, tinggal dilanjutin ke sini nih. Ya, ini bisa kita duplikat. Kita geser. Lalu kita ganti tulisannya. Dua-dua. Pakailah maskermu. Ya, kita klik. Lalu di atasnya AA, di atasnya gunting, di atasnya AA, itu kan ada kotak-kotak tuh. Kalau kita klik kotak-kotaknya, itu untuk mengubah ini. Ya. Dua-dua. Pakailah maskermu. Dua-dua.
pakailah maskermu. Ya, disesuaikan. Dua, pakailah maskermu. Nah, tiga, jagalah jarakmu. Nah, ini ada yang unik nih misalnya nih. Pada saat mau jaga jarak. Ini saya potong. Di sini misalnya saya potong bagi di playhead. Nah, jadi kan videonya ada dua nih. Ada ini sama ini. Ya. Lalu ininya kita mau bikin sulap nih misalnya. Kita duplikat sebagai duplikat. Ya, ini kita duplikat sebagai lapisan. Oke. Seperti ini. Jagalah jarakmu. Oh, ini animasi keluarnya berarti dimatikan dulu nih. Oke. Matikan. Oke. Bentar. Ini animasi masuknya dimatikan. Nah, ini pada saat seperti ini, ya, saya akan geser ini ke sini. Lalu ini saya balik. Saya balik. Nah, ini saya balik seperti ini. Oke. Jadi videonya ada dua. Sini saya mainkan kuncinya. Kunci. Pas di sini. Klik tanda plus. Ini digeser. Kan seperti ini nanti jadinya. Nah, pas ini, di sini kunci lagi. Kita klik tanda plus, kita geser lagi ke sini. Kita gabungkan lagi videonya. Oke. Maka yang terjadi adalah akan seperti ini. Oh, ternyata belum dipindah ya. Belum di apa namanya? Belum diputar. Taruh di sini. Lalu di sini kita kembali potong. Dan yang ini kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi pencerminannya. Nah, seperti ini. Checklist.
Nah, maka jadi akan seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Jadi satu buah video yang unik gitu. Nah, ketika kita bisa, kok bu gurunya bisa jadi ada 2? Misalnya kayak gitu. Itu kan jadi sesuatu yang menarik banget. Kalau menurut saya sih gitu, teman-teman, ya. Ini ada banyak banget yang bisa kita gunakan untuk melihat video-video gitu ya. Untuk melihat atau mengedit video-video. Kayak misalnya kayak gini, kita bisa bikin video-video yang unik, yang menarik ya. Bisa bikin video pindah dalam sekejap ya. Bisa bikin video misalnya mengubah uang ya. Kayak ini nih misalnya mengubah kertas ya. Buat teman-teman. Jadi kertasnya kosong ya. Kertasnya kosong. Nah, buatlah satu video, oke? Buatlah satu video. Seperti itu. Kita bisa kasih ke anak-anak misalnya dari dari kertas kosong misalnya, buatlah atau bantulah orang tua menyapu misalnya gitu ya. Bisa teman-teman seperti itu. Ini misalnya yang, ini mengubah uang nih. Oh, videonya hilang. Bentar. Atau enggak ini. Ya, ini pindah dalam sedetik. Ayo kita ke masjid yuk, misalnya gitu. 1, 2, 3. Nah, dia lompat, tiba-tiba ada di musola. Ya, unik gitu. Nah, video-video yang unik seperti ini, teman-teman, ini bisa menjadi bahan atau modal kita untuk menjadi media ajar yang menarik buat anak-anak. Ya, kalau buat saya, ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk anak-anak. Seperti itu. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Boleh ditanyakan? Mungkin ini kali kayak waktu juga sudah mulai terbatas. Bagaimana mau terus dilanjutkan? Apa bagaimana ya? Ya, materi sih sudah selesai Bunda, insya Allah. Jadi teman-teman, kalau di kelas digital memang saat ini kan karena kita hanya tatap muka 1 jam ya, cuma sekitar 1 jam. Jadi ya mohon maaf ya, kecepatan, pusing gitu. Tapi kalau di kelas digital memang diajari dari dasarnya. Untuk membuat video itu kita harus paham dulu dasar fotografi ya. Dari foto belajar komposisi, belajar penempatan, masuk ke videografi, belajar pencahayaan, bagaimana cahaya yang bagus ya. Baru nanti belajar editing. Itu di kelas digitalnya ya. Itu Rp300.000, tapi kalau teman-teman daftar lewat Bunda Niken ya, atau mungkin daftar bilang mengatakan bahwa saya ikut yang Zoom Kemet Banten ya. Teman-teman saya berikan diskon Rp100.000 ya, tanpa share flyer. Kelasnya hari Senin akan kita mulai, teman-teman. Besok, sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, kelasnya akan dimulai. Peserta sudah 36, hanya bisa menerima sekitar 30-an orang lagi. Hanya bisa menerima 30-an orang. Jadi yang duluan cepat, itu yang nanti akan diberikan. Nah, untuk yang mendapatkan tiket emasnya, silakan teman-teman, pertama, upload video pembelajaran di Instagram. Yang kedua, tag ke akun Kilat Foto dan akun komunitas Guru Cakep. Oke? Seperti itu. Nanti kalau misalnya di tag ke akun Kilat Foto dan komunitas Guru Cakep, maka teman-teman 3 tercepat itu akan mendapatkan tiket emas ikut kelas digital.
Oke? Seperti itu. Saya izin pindah. Oke, saya sudah pindah ke laptop. Silakan lanjut, Bunda Niken. Bagaimana, adakah yang mau bertanya, teman-teman? Nanti juga akan saya berikan ke Bunda Niken beberapa video tutorial untuk menggunakan KineMaster. Ya, jadi teman-teman bisa belajar dari situ. Terus di like, subscribe, komen, ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan updatean-updatean kalau Bang Rian bikin konten terkait dengan KineMaster ataupun yang lain-lainnya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa komentar di YouTube-nya Bang Rian ya, Betul, ya teman-teman lagi atau semua. enggak save nomor WA-nya ya. Nanti di slide di apa tuh yang PDF yang akan dibagikan juga kan ada nomor WA saya, atau ini di kolom komentar saya ketik nomor WA saya, boleh di-save nama Bang Rian. Jadi di komentar kalau sudah saya katakan nanti akan saya share kelas lanjutan dari acara ini kepada teman-teman semua di grup, semua grup-grup. Ya, teman-teman kalau misalnya mau lanjut WA nanti baru kepikiran pas udah selesai gitu. Bang, kok saya begini? Itu silakan WA saya ke nomor 0856 856 3690, di save aja Bang Rian gitu. Bang Rian KineMaster, soal seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya insya Allah mudah-mudahan kita semua disehatkan, disempatkan untuk sama-sama belajar dan berkarya bersama. Amin ya robbal alamin. Ya, mohon maaf banget ini kalau terlalu cepat ya. Iya. Hati gimana-gimana, tapi memang waktu 1 jam. Tapi teman-teman, setelah PPKM atau setelah setelah pandemi atau kalau udah boleh tatap muka lah ya, kalau teman-teman mau belajar bersama, teman-teman cukup kumpulkan 10 sampai 15 guru ya di satu buah sekolah gitu ya. Misalnya 10 guru atau 15 guru gitu. Kumpulin aja di satu sekolah, lalu bikin jadwal bareng Bang Rian. Ya, Bang Rian kalau manggil Bang Rian berapa? Manggil Bang Rian gratis, teman-teman. Serius. Manggilnya. Ya, manggilnya Bang Rian gitu kan gratis. Ketemu di pasar gitu. Bang Rian, Bang Rian. Nah iya. Kan enggak ya? Enggak. Tapi gini, teman-teman. Insya Allah Bang Rian kalau dipanggil sama teman-teman ke sekolah itu enggak pasang tarif. Disesuaikan aja sama budget sekolah. Adanya berapa? Selama kosong, selama sehat, selama terjangkau, ya minimal kayak kemarin ke Aceh gitu misalnya. Kalau ke Aceh ya mohon maaf, tolong tiket pesawatnya dibeliin gitu misalnya ya. Tiket pesawatnya pergi pulang dibeliin, insya Allah berangkat. Ya. Terus buat Bang Riannya berapa? Disesuaikan aja sama anggaran panitianya. Toh Bunda Niken juga ngundang saya ke Komet ke sini, ya. Saya nggak nanya-nanya, Bunda Niken nanti saya dibayar berapa? Enggak, ya. Jadi kalau dibayar, alhamdulillah. Nggak dibayar, nanti biar Allah yang cukupkan. Amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih. Teman-teman ngundang Bang Rian, ya. Bang Rian datang ke sekolah teman-teman. Kalau misalnya kurang, insya Allah Allah yang cukupkan. Amin ya robbal alamin. Kalau udah kayak gitu, Allah yang cukupkan. Allah kalau mencukupin itu nggak kira-kira kadang-kadang ngasihnya, ya. Jadi insya Allah teman-teman, ya itu kalau misalnya teman-teman yang ngundang Bang Rian. Kalau Bang Rian yang ngundang teman-teman kayak kelas digital, mohon maaf ya, itu ada tarifnya kayak tadi gitu ya. Jadi yuk kita belajar dan berkarya bersama, jangan sampai masalah dana itu menghalangi kita ya. Jadi di sini sekali lagi Bang Rian katakan, insya Allah kalau Bang Rian dipanggil sama teman-teman nggak pasang tarif. Yang penting transport pergi pulangnya aja. Kalau masih daerah Depok, free, gratis ya. Karena ongkos keliling Depok itu cuma 20.000 naik motor. Bang Rian kalau keliling-keliling naik motor. Kemarin aja ke Brebes dari Depok itu 7 jam naik motor, ya. Buat ketemu sama guru-guru yang luar biasa. Belajar KineMaster. Mudah-mudahan kita segera dipertemukan, ya. Teman-teman, kalau belajar tatap muka kan lebih enak, ya. Terus ngajarinnya lebih pelan-pelan biasanya. Karena apa? Durasi pelatihannya itu 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Wah, itu belajarnya enak.
dari dasar-dasarnya, dari pengenalannya, dari macam-macamnya ya. Karena apa? Di kelas digital itu belajarnya 16 pertemuan. 16 pertemuan ya. Jadi pertemuan kita yang 1 jam ini memang cuma reviewnya aja. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diambil dan dikembangkan oleh teman-teman sehingga bermanfaat. Kalau bermanfaat kan jariahnya buat kita semua insya Allah ya. Buat Bang Rian, buat teman-teman semua juga. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Betul sekali Bang. Amin. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang sangat hebat dan luar biasa ini. Walaupun maaf tadi mungkin pas masuk ada kendala jaringan juga di daerah Tangerang gitu, daerah Serang, dan juga mungkin waktu juga terbatas. Minta maaf kepada semuanya. Dan kali ini perjuangan Bang Rian juga sangat bermanfaat sekali dan salut gitu terhadap kegigihan Bang Rian dalam mencerdaskan semua guru-guru dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Bapak Aki atau Bapak Hidayat yang sebagai host. Ya, silakan. Ini kan saya record Bunda ya, mohon maaf saya record. Nanti recordnya saya masukkan ke YouTube saya, nggak apa-apa ya Bun ya? Iya nggak apa-apa, kebetulan tadi juga. Linknya akan saya bagikan ke teman-teman, jadi teman-teman yang nggak bisa masuk ke Zoom itu nanti bisa lihat siaran ulangnya di YouTube. Gitu. Iya, terima kasih juga masalah itu ya Bang Rian. Tadi juga kami udah berusaha mencoba masukin ke YouTube. Ternyata gangguan juga sinyal. Jadi baru dapat setengah juga. Ya. Kebetulan Bang Rian juga masukin ke YouTube. Alhamdulillah sekali. Jadi semuanya bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Iya, terima kasih juga. Mungkin juga sekaligus pengenalan kepada teman-teman. Apabila mencari Bang Rian bisa melalui YouTube beliau, bisa melalui Facebook yaitu Handrian Atmaja, atau melalui Instagram tadi Bang Rian ya. Jadi bisa kontak ke Bang Rian walaupun sekarang nggak ketemu atau nyari-nyari di mana terus tidak satu grup juga dengan saya, dia bisa mencari di sana ya teman-teman. Nah, sebelum saya tutup acara ini, saya berikan kembali kepada host kita yaitu Bapak Hidayat, Bapak atau Bapak Aki saya biasa nyebutnya. Bapak Aki, saya persilakan untuk menutup acara ini. Terima kasih Bunda Niken, terima kasih Komet Banten, terima kasih jajaran-jajaran pengurus Komet Banten, terima kasih semuanya, terutama guru-guru yang semua yang udah ikut malam ini. Kalian luar biasa. Pak Aki ada nggak ya? Nah, ada nggak? Sebentar Pak, takutnya kelempar juga saya belum lihat. Sepertinya kelempar ya. Ini maaf juga nih karena banyak peminatnya juga nih Bang Rian, sampai saya lihat di grup juga sampai ratusan, melebihi dari 500 orang yang ngejapri juga katanya nggak bisa masuk. Duh, saya minta maaf banget ya, kebetulan hanya menampung 100 orang di sini. Sepertinya Pak Dedi Hidayat juga sama nih, keluar juga tuh nggak ada. Jadi saking banyaknya sinyal yang ingin masuk, jadi siapa yang lemah dia keluar. Seperti new normal jadinya ya. Nah, tutup doa aja kali Bunda ya. Siapa yang bertahan dia bisa kuat gitu kan. Maaf sekali teman-teman. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama, kita membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas kehadiran semua teman-temannya dan partisipasinya, dan juga Bang Rian. Terima kasih banyak sekali yang mau meluangkan waktu untuk mengisi acara kami bersama-sama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian. Tunggu YouTube-nya ya Bang Rian.